Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawatan maternitas kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan screening kesehatan wanita. Yang pertama ada kesehatan reproduksi wanita, lalu screening kesehatan, dan askep ibu, gangguan menstruasi. Nah, untuk definisinya, jadi re itu adalah kembali, lalu produksi itu menghasilkan. Jadi secara keseluruhan adalah reproduksi itu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, kalau kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Di Indonesia ini ada 5 program Kespro, jadi ada KIA, KB, Kespro Remaja, Pencegahan dan Penanggulangan PMS, serta Kespro pada lansia. Ini 3 komponen Kespro sistem reproduksi itu. Jadi kita recall lagi nanti. Jadi pada sistem reproduksi itu mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan. Jadi ada perubahan fisik, mental, dan pematangan fungsi seksual. Kalau perubahan fisik itu contohnya misalnya pada wanita mengalami perubahan atau pembesaran pada payudaranya. Lalu untuk pematangan fungsi seksual itu seperti pada pria, pada genitalianya dia sudah bisa memproduksi sperma, biasanya mengalami wet dreams atau mimpi basah. FSH yaitu follicle stimulating hormone. Jadi FSH itu sendiri adalah hormon yang dikeluarkan oleh gonadotroph. Jadi dia berfungsi untuk memicu pertumbuhan dan kematangan sel telur yang di dalam ovarium itu, terus juga berpengaruh pada hormon estrogen. Nah, yang selanjutnya itu LH, luteinizing hormone, itu hormon yang menghasilkan fungsi untuk memahami Kespro. Lalu ini untuk konsep pemikiran tentang Kespro dari WHO. Nah, ini yang terakhir sebelum masuk ke screening, jadi ada peran-peran dalam Kespro. Sepertinya sudah banyak dibahas ya di semester yang dulu-dulu. Jadi peran-peran sebagai pemberi askep, edukator, kolaborator, lalu ada nanti sebagai peneliti. Jadi di sini penting bagi perawat untuk menjalankan peran-peran penting tersebut. Contohnya misal kayak sebagai advokat klien, itu dia membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi. Jadi ketika ada informasi yang masuk, itu perawat membantu untuk memahami, menelaah, atau membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, pada wanita itu karena banyak penyakit yang hanya menyerang pada wanita saja, misal kayak kanker payudara, kanker serviks, maka penting untuk melakukan screening kesehatan pada wanita. Nah, jadi screening itu merupakan suatu deteksi dini, yaitu suatu usaha untuk mengidentifikasi penyakit secara klinis. Jadi memakai tes atau pemeriksaan yang ada SOP-nya. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang pada orang yang sehat ini kita memberikan deteksi dini itu. Jadi biar tahu dia menderita suatu penyakit atau tidak. Nah, untuk screening itu sendiri, jadi ada beberapa. Ini ada IVA test, pap smear, sama Sarari. Kalau yang IVA test sama pap smear ini untuk yang mendeteksi kanker serviks. Kalau yang Sarari itu untuk
kanker payudara. Nah, untuk ini screening yang IVA test, jadi pasien nanti akan diposisikan litotomi dan kita akan menyiapkan sebuah prosedur menggunakan asam asetat. Jadi ada cotton bud yang dia lebih panjang. Nah, nanti cotton bud itu akan dicelupkan pada asam asetat. Biasanya yang digunakan adalah asam asetat 3-5%, lalu nanti diusapkan pada area serviks yang sudah dibuka dengan spekulum itu. Terus kita tunggu responnya biasanya 1 menit. Nanti kalau misalnya ada bercak putih atau dengan yang disebut aceto white epithelium, itu jadi dia bisa menandakan adanya sel abnormal pada serviks. Nah, jadi kita bisa tahu apakah ada pertumbuhan sel prakanker dalam serviks atau tidak. Biasanya pemeriksaan ini tuh tidak menyakitkan, waktunya juga cepat, tadi hanya 1 menit atau berapa menit, dan biaya pemeriksaannya itu relatif lebih terjangkau. IVA test ini itu bisa dilakukan pada wanita yang sudah pernah melakukan hubungan intim. Terus syaratnya itu sebelum pemeriksaan itu tidak berhubungan intim selama 24 jam sebelum pemeriksaan dan tidak sedang haid. Nah, kalau tingkat akurasinya itu biasanya 61%. Kalau misal waktu pemeriksaan dokter melihat dengan spekulum itu sudah terlihat pada gambar, dia terlihat sudah seperti IVA positif atau kanker serviks, biasanya tes itu tidak jadi dilakukan karena sudah terlihat jelas. Beda dengan yang normal ini ya. Jadi kalau yang normal tidak ada bercak-bercak putihnya. Nah, yang untuk selanjutnya jadi screening itu dengan pap smear, prosedur pengambilan dan pemeriksaan sampel. Jadi bedanya di sini ada sampel yang diambil dari serviks itu. Caranya sama ya, pasiennya dengan posisi litotomi, pakai spekulum. Terus pemeriksaannya itu diambil sampelnya dari serviksnya. Nah, terus diambil dilihat pakai mikroskop itu apakah ada sel yang abnormal atau tidak. Indonesia itu dianjurkan wanita usia subur yang sudah menikah atau aktif secara seksual. Kalau pemeriksaan berkalanya itu dianjurkan pada saat usia 21 tahun ke atas itu 2 tahun sekali. Kalau udah sampai usia 30 ke atas itu 3 tahun sekali. Nah, pap smear ini pemeriksaannya mikroskopis, jadi kita bisa mendeteksi HPV. Tapi biayanya lebih mahal daripada yang tadi yang IVA test. Terus hasil tesnya keluar loh setelah 1-2 minggu, jadi lebih lama daripada yang IVA test. Cuman kalau efektivitasnya dia di atas dari IVA test itu yang hanya 61%. Nah, ini untuk sarari. Sarari ini merupakan deteksi dini kanker payudara. Biasanya dilakukan di kamar mandi, bisa sambil bercermin, lalu dilakukan beberapa hari setelah menstruasi selesai. Nah, ini sararinya. Jadi mengangkat tangannya, lalu dilihat dulu, diinspeksi apakah ada kemerahan atau bengkak. Lalu yang kedua diletakkan di pinggang, terus dilihat juga apakah ada bengkak juga atau kemerahan. Yang ketiga ini kita palpasi, jadi ditekan payudaranya dari atas ke bawah,
terus dirasakan apakah ada benjolan. Jadi kalau yang ketiga ini dari atas ke bawah, terus kalau yang keempat ini secara melingkar dilihat apakah ada benjolan atau tidak. Nah yang selanjutnya itu ditekan, jadi dipencet gitu, dilihat apakah ada cairan yang keluar selain ASI. Misal kalau ada darah atau nanah berarti terjadi kelainan. Terus yang terakhir itu pemeriksaannya itu secara melingkar tapi sambil berbaring. Perubahan misal ada benjolan, ada permukaan kulit yang berkerut, cekungan, lalu perubahan bentuk payudara, keluar cairan yang bukan ASI, lalu ada ruamnya, terus rasa nyeri, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Selanjutnya kita masuk pada aspek gangguan ibu menstruasi. Jadi yang kita bahas di sini ada 4, ada menoragi, polimenor, oligomenor, dan PMS. Untuk menoragi ini merupakan suatu gangguan yang pendarahannya itu yang lebih banyak dari normal. Jadi kalau biasanya pada wanita itu normalnya sehari dia bisa memakai 2 pembalut, kadang 5 pembalut atau lebih. Nah biasanya karena terjadi pendarahan itu mengganggu aktivitas rutin sehari-hari, lalu bisa menyebabkan kelelahan, anemia. Terus kalau dari penyebabnya biasanya karena hormonal dan ada kelainan kondisi uterus. Jadi kalau misalnya pada siklus menstruasi yang normal itu kan hipotalamus itu mensekresi gonadotropin, releasing hormone GnRH ya. Nah terus GnRH itu menstimulasi pituitari, kelenjar pituitari. Nah setelah itu dia melepaskan FSH yang tadi, follicle stimulating hormone. Follicle itu yang di ovarium tumbuh terus matur pada pertengahan siklus ovulasinya. Nah pada pelepasan LH dan FSH tadi terjadi ovulasi. Nah ovumnya itu lepas, terus folikelnya itu berubah menjadi corpus luteum dan mensekresi progesteron yang menyebabkan proliferasi endometrium. Peluruhan itu yang disebut menstruasi. Nah terapi yang dapat dilakukan itu adalah biasanya terapi hormon, lalu konsul hematolog atau operasi. Yang selanjutnya ini oligomenor. Jadi dia suatu keadaan di mana siklus menstruasi itu memanjang lebih dari 35 hari, dan tapi jumlah pendarahannya tetap sama, cuma siklus menstruasinya itu memanjang. Jadi kalau normalnya itu 21 ke atas atau rata-rata sampai 28 lah, itu dia memanjangnya lebih dari 35 hari. Jadi pada wanita yang mengalami oligomenor dia biasanya menstruasinya itu kayak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau polimenor itu jadi kondisinya seorang wanita mengalami abnormalitas frekuensi menstruasi. Jadi kalau yang ini siklus menstruasinya itu kurang dari 21 hari. Kalau yang oligo tadi kan lebih dari 35 hari. Nah kalau pada polimenor wanita itu akan mengalami menstruasi dalam sebulan itu bisa 2 kali. Nah itu juga karena gangguan hormonal. Tapi pada remaja memang biasanya sering terjadi ini gitu. Jadi
karena stres, karena peningkatan atau penurunan BB yang terlalu cepat gitu, atau wanita menjelang menopause, atau bisa juga kalau yang jarang itu pada pasca operasi. Premenstrual syndrome jadi itu merupakan ketegangan sebelum haid bahkan sampai menstruasi itu berlangsung. Jadi ini disebabkan karena ketidakseimbangan hormon estrogen sama progesteron yang menjelang menstruasi. Kenapa sih kok hormon estrogen sama progesteron itu bisa menyebabkan PMS? Jadi kalau estrogen itu meningkat dan progesteron itu mengalami penurunan dalam darah, itu dapat menyebabkan depresi karena estrogen itu mengganggu proses kimia tubuh. Jadi vitamin B6 yang disebut pyridoxine itu sebagai vitamin antidepresi itu diganggu oleh meningkatnya estrogen dalam tubuh. Nah itu bisa menyebabkan malas bergerak, jadi terasa lemas dan lelah, terus nafsu makannya itu meningkat, terus lebih sensitif, emosinya juga lebih labil. Nah untuk askepnya, jadi kita fokusnya itu kalau misalnya waktu pengkajian nursing assessment itu pada riwayat menstruasinya, jadi waktu perdarahannya itu kapan, kayak gitu, misalnya waktu pagi atau misalnya waktu malam. Terus jumlah perdarahannya itu juga berapa, kalau misalnya bisa menghitung cc itu lebih bagus, tapi kan biasanya kesulitan. Nah itu ditanya habis berapa pembalut dalam sehari atau dalam berapa jam. Jadi pengkajiannya itu detail. Terus siklus menstruasi yang dialami itu berapa lama, kayak yang tadi itu kan berbeda-beda tiap wanita itu. Rata-rata sih 21 sampai 30, tapi rata-rata yang lebih sering itu 28 hari kayak gitu. Nah terus untuk konsistensinya darahnya itu seperti apa, menggumpal atau cair kayak gitu. Terus apakah ada keluhan yang dialami seiring menstruasi, misal kayak nyeri atau merasa lemas gitu, atau tidak nafsu makan. Jadi itu keluhan-keluhan yang dia alami selama menstruasi saja. Nah yang selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Jadi kita fokus pada perineum, vagina, cervix karena ini berhubungan dengan menstruasinya. Terus untuk tes diagnostik yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosa tertentu itu tadi bisa pap smear, pemeriksaan HPHT, DL tuh, terus urinalisis, lalu ambilan, serta yang paling sering adalah USG. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada gangguan menstruasi, karena kalau gangguan menstruasi itu kan identik dengan pendarahan yang abnormal. Jadi biasanya terjadi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi takutnya kalau misalnya terlalu banyak pendarahan, cairan yang keluar, itu bisa menyebabkan resiko shock hipovolemik. Kalau pada orang-orang tertentu itu juga bisa disertai nyeri. Jadi kita bisa angkat diagnosa nyeri akut. Jangan lupa ketika pengangkatan diagnosa itu dianalisa data, disebutkan pakai RST-nya yang berasal dari pengkajian tadi. Terus pendarahan yang abnormal itu serta shock hipovolemik, maksudnya masih resiko gitu ya, itu bisa menyebabkan anemia. Lah kalau misalnya anemia, dia kelelahan, diagnosa yang bisa diangkat adalah intoleransi aktivitas serta kelemahan. Nah sekian kuliah yang bisa saya berikan. Untuk waktunya mendengarkan materi ini saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.